Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Arif ya. Untuk video kali ini kita akan belajar menggunakan Excel, yang mana fungsi utama Excelnya adalah untuk mengolah angka. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mengolah angka. Kalau kemarin kita belajarnya masih fungsi untuk membuat tabel ya, untuk tabel sederhana seperti di Word. Sekarang kita belajar untuk mengolah angka. Apakah mengolah angka itu? Contohnya sama kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, seperti itu contohnya. Ya, langsung aja ya. Kita coba untuk yang pertama. Sini Pak Arif, baris pertama. Ini kita akan coba nih, contohnya adalah misalnya 9 ditambah 12. Ini nggak usah ya, gampang nggak usah pakai Excel, bisa dihitung sendiri. Ini misalnya angkanya yang banyak, 293 ditambah 89. Nah, terus ini selanjutnya misalnya 641 dikurangin 532. Ini baris kedua, baris ketiga. Terus baris ketiganya kita pakainya adalah contohnya kalian sekarang 9 misalnya. Angka 2 angka aja, 23 dikali 42. Selanjutnya keempat nanti penjumlahan. Kita coba penjumlahannya 324 dibagi yang nanti nilainya 0, 6 ya, dibagi 6. Nah, kalau di Excel gimana caranya untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan dibagi? Ini nanti berbeda tulisannya ini ya. Kalau di Excel ini jadi jam otomatis karena pakai ini tanda titik 2. Coba bisa nggak? Nggak bisa ya, nanti ini nggak usah dulu, tapi kita yang penting kita tahu nanti ya. Yang tadi itu 300 berapa ya tadi ya. Nah, ini nggak usah dulu pembagiannya, nanti tidak malah bingung di rumah. Nah, sekarang kita coba dulu. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan rumus di Excel untuk penjumlahan. Di sini ada 293. Bilangannya ada 293. Nih, kita masukkan bilangannya di E ya. E ini ada di kolom E, baris kedua. Ini 293. Terus bilangan keduanya adalah 89. Kita masukkan 89 di F ya. Nah, di sini 89. Nah, kalau di Excel untuk menjumlahkan ini sel E2 dan yang ada di sini sel F2 ya. Ini ya namanya sel, itu kotak-kotak ini namanya sel ya. Ini mau dijumlahkan. Kalau di Excel kita harus menulis dulu sama dengan. Nah, sama dengannya di depan. Beda sama kalau ditulis di buku. Kalau di buku kan sama dengannya di belakang. Tapi kalau di Excel nanti yang ditulis adalah sama dengan dulu. Sama dengan. Terus kita tulis selnya. Jadi bukan angkanya ya. Kita tulis selnya di sini. Ini selnya. Selnya berapa? E2. Ini dia selnya ya. E2 ditambah di sini selnya F2. Nah, setelah selnya sudah ditulis, ini tekan enter. Maka dia akan otomatis menjumlahkan dari sel yang ada di sini ke sel yang di sini. Kenapa kok sel? Nah, sebelum dijawab, ini Pak Aris carikan contoh lagi yang kedua. Kalau contoh yang kedua kita nggak pakai sel, kita pakai jumlah bilangannya aja. Di sini sama dengan 293 ditambah
Di enter, jawabannya sama ya, tapi perbedaannya adalah kalau di sini menggunakan selnya, alamatnya di sini 293 bilangnya ada di sel E2, kalau ini langsung ditulis bilangannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti kalau misalnya di sini salah mengetik, misalnya Pak Arif ketik 100 ya, salah mengetik, maka otomatis yang di sini juga akan berganti bilangannya karena 100 tambah 89 jadinya 189. Beda kalau yang di sini tidak berubah ya. Karena apa? Karena di sini tidak menggunakan alamat dari bilangan di sini, alamat selnya. Jadi di sini tidak bisa berubah otomatis. Beda kalau di sini. Kalau cuman kalau datanya cuma satu aja, udah gampang tinggal diganti. Tapi kalau datanya sampai ke bawah banyak banget dan itu salah matik, nah jadinya repot kan, jadi susah, harus ganti satu-satu. Nah kalau di sini dia sudah otomatis karena alamatnya karena di sini menginputkan alamat daripada selnya, beda kalau yang di sini. Jadi kalau makanya di Excel bukan bilangannya yang ditambahkan ya, tetapi selnya. Nah Pak Arif ulangin tadi ya. Jadi caranya adalah sama dengan dulu, terus baru selnya tadi E2. Nah ini ada ada tandanya biru, berarti sudah betul di sini. Tambah lagi, alamatnya adalah di F2. Nah ada tandanya merah, dia ganti warna merah selanjutnya, baru di enter. Nah selanjutnya sama, kita coba yang pengurangan ya. 641 1 bilangannya, terus kedua bilangannya 532 32. Nah, di sini kita pakai sama dengan dulu, jangan lupa selnya. Nah selnya di sini E3 nah, ditambah F3. Nah di situ ya, baru tekan enter. Nah ini kok ditambah, dikurangin ya, keliru. Nah selanjutnya perkalian 2, 3, bilangannya satunya 42. Ini pakai sama dengan juga, terus hasilnya sama ya, sel E4. Kalau perkalian tandanya bukan X ya, salah kalau tandanya X. Kalau perkalian itu tandanya pakai tanda bintang. Bintangnya ada di angka 8. Jadi di shift, tekan shift angka 8. Nah, tanda bintang kalau perkalian. Terus kalikan bilangan 42 di F4. Nah, baru di enter. Nah, dia hasil perkaliannya dari 23 dan 42. Terus selanjutnya pembagian. Nah, kalau pembagian itu sebentar Pak Arif tuliskan 64. Di sini bilangannya dibagi 4. Nah, kalau untuk pembagian sama dengannya dulu. Terus selnya E berapa? E5 ini ya. Selnya kelihatan dari ini. Dari E garis ke 5. Nah, terus kalau pembagian pakainya garis miring. Nah, E5 dibagi sama F4. Hasilnya apa aja? 152. Nah, lagi biru, bukan F4. Nah, ini tandanya di sini tuh. Tanda merahnya harusnya di sini, berarti keliru, seperti itu ya. 5. Nah, ini baru. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di Excel sama seperti kalkulator, tapi caranya berbeda. Di sini ada rumusnya sama dengan dan selnya. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya kalau menggunakan Excel untuk pengurangan penjumlahan sama dengannya dibalik, bukan di belakang, tetapi di depan, di awal dulu, Pak. Sama dengan dulu, terus diisikan selnya, bilangannya ada di sel apa ya. Kodenya tergantung kalian membuatnya ada di sel apa gitu ya.
Dan ini untuk perkaliannya pakainya tanda bintang, jangan sampai keliru. Dan pakai X. Kalau X itu huruf bukan kali kalau di Excel ya. Terus kalau di sini pakainya garis miring, bukan titik dua. Kalau titik dua nanti jadinya kayak tadi, kayak yang di sini tadi, jadinya jam. Nah, itu pengaturannya di Excel. Terus selanjutnya tugasnya apa? Nah, tugasnya selanjutnya nanti kalian coba untuk membuat tabel perkalian. Tabel perkalian seperti apa? Pak Arif buatkan yang baru dulu. Nanti tugasmu adalah untuk membuat tabel perkalian X. Ini ya, kali ini ya maksudnya ya. Kali dari, kalau satu angka harusnya sudah hafal ya. Kelas 5 sudah hafal belum kalau satu angka perkaliannya? Pak Arif anggap ada yang belum gitu ya. Ini kita buat perkalian dari angka 2 aja. Angka 2, di sini angka 2. Bentar ini dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabel perkalian maksudnya apa? Tabel perkalian nanti di sini kita akan menggunakan hasil ini di sini. Ini 2 di sini ada sel, di sini ada sel apa ini namanya? B2. Ini adalah nanti hasil dari perkalian di B1 dan perkalian A2. Karena di sini ada di kolom B1 di sini. Nah, ini ada kolom A2. Jadi di sini nanti adalah hasil perkaliannya dari 2 dikali 2. Jadi nanti membuatnya jangan 2 dikali 2 ya, tapi ya nanti membuatnya adalah alamat selnya. Nih, alamat selnya ada di mana nanti? Alamat sel 2-nya di sel berapa dikali 2 juga. Kalian di sini sama juga nanti. Nanti Pak Arif contohkan dulu, tapi sebelumnya sebelum membuat perkalian nanti kalian kolomnya ini dibesarkan dan dikecilkan dulu biar enak dilihat. Nah, di sini ya. Nah, ini cara yang satu-satu. Ini Pak Arif akan ajarkan cara yang langsung semuanya, yaitu menggunakan di sini. Ini blok dulu di sini ya, diarahkan ke sini. Ini berganti dengan jadinya mouse-nya berganti dengan arah panah ke bawah. Ini kita klik, ditahan, di blok semuanya dari X sampai angka 9. Ini terus digeser. Nah, ini otomatis semua lebar kolomnya sama. Garisnya juga sama. Nah, digeser ke arah sini, tanda panahnya berubah ya ke kanan ya. Digeser sampai 9. Nih, di antara ini digeser. Nah, jadi semuanya sama. Terus di sini tadi Pak Arif Pak Arif jelaskan tadi ya. Jadi kalian harus isi perkalian antara 2 dan dikali 2. Tapi isikan selnya sama dengan 2 yang di atas, yang di sini B1 kalinya pakai tanda bintang dikali B2. Bukan B2 ya. Kali sini. Ini di sini. Ini adalah A2. Nah, itu tadi. Jadi yang di sini nanti hasil kali 2 kali 2. Sama juga misalnya Pak Arif kasih acak di sini. Nah, di sini. Di sini nanti hasil perkalian dari angka 7 dan angka 5. Ini jadinya angka 7 kali 5 sama dengan 35 ya. Tapi di sini karena kita belajarnya menggunakan Excel, nah jadi dibuatnya selnya. Walaupun sudah hafal ya, 7 kali 5 adalah 35. Ini nanti sel kolom 7-nya ada di G1 dikali angka 5 di sini. 5-nya ada di sini ya, sel A5 baris kolom A ada baris ke 5 A5 hasilnya 35. Ini nanti kotaknya tinggal diwarnain ya.
tinggal diwarnai bebas, mau warna apa aja boleh. Ini Pak Arif contoh warnanya ini. Nah ini disitu kalau udah diwarnain semuanya jangan lupa di border. Nah ini nanti buat contoh juga, misalnya tadi berapa ini tadi, sama dengan D1 dikali tanda bintang dikali A4, enter 16. Ini hurufnya biar jelas, kasih putih, ditebalkan, dibesarkan. Nah seperti itu ya. Hurufnya semuanya diblok biar nggak satu-satu, besarkannya diblok semuanya, terus besarkan hurufnya. Berapa ini? Ya agak besar, 22. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk tugasnya hari ini, menyimak videonya ya yang tadi dibuat tentang Microsoft Office Excel, pengolahan angka dari penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Terus tugasnya minggu depan, nah, kamu membuat ini ya, membuat tabel perkalian satu angka sini dari 2 sampai 9. Nah, tugasnya seperti itu ya dari Pak Arif. Tugas hari ini, minggu ini, terus minggu selanjutnya. Terus tinggal dikirim nanti ya, minggu depan. Ya, cukup itu dulu ya dari Pak Arif ya untuk materi kali ini. Materi menggunakan Excel, untuk pengolahan angka ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, Pak Arif cukupkan ya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.